Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lahan gambut di areal perkantoran Bupati Kabupaten Mandailing Natal terbakar. Seorang siswa di Kota Medan diculik 3 perempuan pelaku meminta tebusan uang 50 juta. Sebuah truk berisi kelapa sawit mengalami remblong dan menghantam 2 ruko di Kota Pematang Siantar. Kobaran api membakar lahan gambut yang berada di areal perkantoran Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Areal perkantoran pun diselimuti kabut asap selama beberapa jam sebelum akhirnya api dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Puluhan titik api membakar lahan gambut di areal Taman Raja Batu, kompleks perkantoran Bupati Mandailing Natal. Kondisi ini membuat suasana sekitar menjadi panik karena khawatir kobaran api semakin membesar. Kabut asap sempat menyelimuti kompleks perkantoran Bupati selama beberapa jam. Luasnya lahan gambut dan minimnya akses air serta jalan yang tak bisa dilalui mobil juga menjadi kendala bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Laporan melalui telepon damkar, bahwasannya melaporkan ada kebakaran lahan di Taman Raja Batu. Berarti dari lahan ini kayak perkantoran Bupati ini Bang, ada berapa meter kira-kira ini? Dari lahan ini ke kantor Bupati sekitar 30 meter. 30 meteran. Oke, Bang. Iya Bang, gini Bang, himbauannya sedikit Bang, mengingat musim kemarau seperti ini Bang, kepada masyarakat atau seperti apa agar tidak membakar lahan gitu Bang. Ya, dihimbaukan kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal agar di musim panas ini jangan membakar lahan sembarangan karena bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Jadi ada berapa petugas tadi Bang yang diturunkan untuk memadamkan api ini Bang? Ada 6 petugas. 6 petugas Bang. Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal mengimbau warga agar berhati-hati dan jangan membakar sampah sembarangan agar tidak terjadi kebakaran lahan. Memang ini di musim panas ini terutama ada bakaran, tentunya itu harus arif dan bijaksana kita melaksanakannya. Tentu dengan musim ini akan menyebabkan penyebaran yang cepat mungkin bakaran ini. Lalu tadi pertanyaannya untuk kesehatan, tentunya asap dari bakaran sampah ataupun jenisnya itu yang tentunya dia bisa mengganggu kesaluran napas, yang iritasi mata, bahkan juga sampai ke kulit. Dan ini kalau dalam jangka waktu yang panjang tentu ini bisa mengakibatkan masalah di jantung, tentu bahkan juga sampai ke kanker. Jadi ini memang harus secara arif tentu dan bijaksana apabila kita itu ingin membakar tentunya sampah ataupun ada bakaran-bakaran lainnya. Contoh. Setelah api padam, aktivitas perkantoran kembali normal. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Seorang siswa sekolah dasar di Jalan Marelan Raya, Pasar Tiga Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diduga menjadi korban penculikan ketika pulang sekolah pada Kamis sore pekan lalu. Selain meminta uang tebusan 50 juta rupiah, penculikan ini terekam kamera pengawas milik sekolah. Dalam rekaman kamera pengawas milik sekolah di Jalan Marelan Raya, Pasar Tiga Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, seorang wanita terlihat membawa korban MZRN berusia 8 tahun. Dengan langkah terburu-buru, terduga pelaku keluar dari gedung sekolah menuju sebuah kendaraan. Sebelum membawa korban, pelaku yang diketahui lebih dari 1 orang itu meletakkan surat di teras rumah korban yang tak jauh dari lokasi sekolah. Isinya minta uang tebusan 50 juta rupiah. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban jika tidak memenuhi tuntutan mereka. Kepala lingkungan menyatakan pihaknya sudah melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tadi kita sore sekitar pukul 16 WIB kita dapat informasi bahwasannya telah terjadi penculikan anak di sekolah Nurpanila SD kelas 2 usia sekitar 8 tahun, jenis kelamin laki-laki. Sampai sekarang belum kita ketemukan anak tersebut dan masih dalam pencarian dari pihak yang berwajib, pihak kepolisian.
Usai kejadian tersebut, rumah korban ramai didatangi oleh warga dan kerabat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap 3 orang terduga pelaku penculikan seorang murid sekolah dasar Doi, Kota Medan. Menurut keterangan polisi, sebelum melarikan diri, korban ditinggalkan di kawasan pinggiran rel kereta api, tepatnya di kawasan Martubung, Kecamatan Medan Labuan. Tangis bahagia ayah dan ibu dari bocah korban penculikan pecah saat mendatangi kantor Polsek Medan Labuan, Kota Medan. Keduanya datang untuk menjemput anak mereka yang menjadi korban penculikan pada Kamis sore di kompleks sekolah di Jalan Marelan Raya, Pasar Tiga Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Saat ditemui, korban dalam keadaan sehat tanpa ada luka di sekujur tubuhnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan laporan warga, petugas gabungan dari Unit Reskrim Polsek Medan Labuan dan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menemukan korban berinisial MZAN berusia 8 tahun di kawasan pinggir rel Darmin, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan pada Kamis malam pekan lalu. Berbekal sedikit informasi dari korban dan keterangan yang sudah dimiliki, petugas kemudian mengejar dan menangkap 3 pelaku di lokasi berbeda, yaitu di kawasan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuan. Terkait penemuan penculikan ini, kami sudah mengamankan para tersangkanya dan untuk sekarang masih dalam proses pemeriksaan dan untuk anaknya sudah kami kembalikan kepada orang tua. Pak, untuk pelaku sendiri ini gimana tadi Pak? Proses penangkapannya seperti apa Pak? Penangkapannya ada di beberapa lokasi dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Untuk jumlahnya 3 orang. Sangat berterima kasih kepada Polsek, kepada Polres, kepada Polda Sumut. Kami sangat berterima kasih sehingga anak kami bisa kembali. Kami sangat mengapresiasi kerja keras para polisi untuk menemukan pelaku, untuk menemukan anak kami. Sekali lagi kami sangat berterima kasih Pak. Sangat berterima kasih. Terima kasih Pak. Polisi masih mendalami keterangan dari para pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas gabungan dari Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Ditreskrimum Polda Sumut, dan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan mengungkap kasus penculikan anak laki-laki berusia 8 tahun seusai pulang sekolah. Pelaku ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Petugas gabungan bergerak cepat untuk mengungkap kasus penculikan anak berinisial MZAN berusia 8 tahun dari sekolahnya di kawasan Jalan Marelan Raya, Pasar Tiga Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada Kamis pekan lalu. Tak butuh waktu lama, petugas dari Ditreskrimum Polda Sumut, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, dan Polsek Medan Labuan menangkap 3 orang pelaku dari 2 lokasi yang berbeda, yaitu di kawasan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Hasil penyelidikan menyebutkan aksi penculikan sudah direncanakan sejak tanggal 29 Juli 2025. Tersangka Frida Hermawati yang merupakan sepupu ibu korban menjadi otak pelaku penculikan. Bersama 2 pelaku lainnya, Julia Hasibuan dan Nur Hayati, mereka bertiga berbagi tugas. Julia berperan menjemput korban dari sekolah, sementara 2 tersangka lainnya menunggu di dalam mobil milik ayah dari tersangka Frida Hermawati. Para tersangka meletakkan sepucuk surat berisi ancaman akan membunuh korban jika orang tua korban tidak memberikan uang sebesar 50 juta rupiah. Pelaku kemudian membawa korban ke rumah temannya di kawasan pinggiran rel Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan. Kepada polisi, tersangka Firda Hermawati mengaku nekat melakukan penculikan karena terlilit utang dan harus menebus 2 telepon genggam milik anaknya yang ia gadaikan. Sementara kedua pelaku lainnya dijanjikan akan diberikan upah Rp500.000 jika uang tebusan sudah diterima.
Jadi kakak kok tega lah, itu kan masih ada keponakan kakak. Karena saya nggak akan saya papain, nggak dia papain, cuma isi suratnya aja yang saya buat seperti itu biar cepat gitu. Kakak memang sering minjam duit sama orang tuanya? Terakhir pinjam 200. Nggak pernah 200 itu sama sebelumnya pernah pinjam 100 di token. Nah yang 200 ini belum dibayar Pak. Di situ kakak marah sama dia gitu? Saya nggak marah, kayaknya mamanya si Jaki ini yang marah. Sementara itu, polisi menyatakan tersangka Firda Hermawati dan Julia Hasibuan terbukti sebagai pengguna narkoba aktif. Pelaku mengakui perbuatannya, kemudian pelaku juga mengakui bahwa perbuatan telah direncanakan. Kemudian juga pelakulah semua yang mengajak, menyiapkan mobil, dan juga menulis surat yang tadi disita, yang berhasil kita sita. Kemudian juga pelaku mengakui bahwa pelaku yang berkomunikasi dengan pelaku lainnya dan mencarikan orang dalam melancarkan aksinya. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Firda yang mana?